Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satna, NIM 60600120005. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah rancangan percobaan, yaitu rancangan acak kelompok atau biasa disingkat dengan RAK. Contoh kasus, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak ikan dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak udang Panamei. Terdapat 3 dosis minyak ikan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu M0 sama dengan kontrol atau 0 mili per kilogram, M1 sama dengan 5 mili per kilogram, M2 sama dengan 10 mili per kilogram. Penelitian dilakukan di 4 tempat budidaya udang yang berbeda. Nah, ini tabelnya, yaitu terdapat 3 dosis, yaitu M0, M1, dan M2. Dan terdapat 4 kelompok. 4 kelompok di penelitian dilakukan di 4 tempat, berarti 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, pada dosis M0 pada kelompok 1 terdapat 5, dosis M0 pada kelompok 2 sama dengan 20, dosis M0 pada kelompok 3 sama dengan 15. Begitupun sampai ke dosis M2 pada kelompok 4 yaitu 20. Nah, pertanyaannya, berdasarkan dari data tersebut, ujilah dengan signifikan 5% atau 0,05 dan 1% atau 0,01 apakah penambahan minyak ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan udang Panamei. Nah, yang pertama kita bisa jumlahkan dulu, yaitu yang dimana pada dosis M0 pada kelompok 1 dijumlahkan dengan ditambah kelompok 2 ditambah kelompok 3 ditambah kelompok 4, yaitu 5 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 35, totalnya adalah 75. Begitupun juga pada dosis M1 pada kelompok 1 bernilai 20, kelompok 2 bernilai 10, kelompok 3 bernilai 30, kelompok 4 bernilai 25. Kita jumlahkan, hasilnya 85. Dan dosis M2 pada kelompok 1 bernilai 30, kelompok 2 bernilai 25, kelompok 3 bernilai 5, dan kelompok 4 bernilai 20. Hasilnya adalah 80. Nah, begitupun juga pada kelompok 1, di kelompok 1 pada kelompok 1 kita jumlahkan dosisnya, yaitu pada kelompok 1 M0 ditambah M1 ditambah M2, yaitu M0 pada kelompok 1 yaitu 5 ditambah M2 yaitu 20 ditambah M1 nya itu 20, M2 nya itu 30. Kita jumlahkan, hasilnya 55. Nah, begitupun juga pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah kita dapat hasilnya, maka kita totalkan, yaitu 75 ditambah 85 ditambah 80, hasilnya 240. Begitupun juga yang di sini, yaitu 55 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 80 sama dengan 240. Nah, 240 ini bisa kita simbolkan sebagai Y kapital atau subtotal. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Nah, hipotesisnya terdapat 2, yaitu H0 dan H1, yang dimana H0-nya itu dapat kita ketahui bahwa tidak ada pengaruh dosis minyak ikan terhadap bobot mutlak. Nah, H1-nya terdapat pengaruh dosis minyak ikan terhadap bobot mutlak. Selanjutnya, itu menghitung faktor koreksi, yaitu FK, yang dimana rumusnya itu adalah FK sama dengan Y kuadrat per T dikali R, yang dimana Y kuadratnya itu adalah 240 dan T dikali R, yang dimana T-nya ini adalah tadi dosisnya dan R-nya ini adalah kelompoknya. Dosisnya terdapat 3, yaitu M0, M1 dengan M2 yaitu 3, dan kelompoknya terdapat 4, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kita 240 dikuadratkan hasilnya 57.600
3 dikali 4 sama dengan 12. Kita hasilkan 57.600 dibagi 12 sama dengan 4.800. Nah, selanjutnya itu menghitung kuadrat total. Menghitung jumlah kuadrat total atau biasa disingkat dengan JKT. Yang dimana rumusnya adalah sigma IJ YIJ kuadrat dikurang FK. Yang dimana sigma IJ YIJ kuadratnya yaitu adalah yang ini semuanya, yaitu 5 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat sampai dengan 20 kuadrat. Yaitu hasilnya adalah 5.850 dikurang FK. Nah, FK-nya ini adalah 4.800. Sehingga 5.850 dikurang 4.800 hasilnya adalah 1.050. Nah, selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat kelompok atau JKK, yang dimana rumusnya adalah sigma IJ YJ kuadrat dibagi T per FK, yang dimana YIJ kuadratnya adalah ini 55 kuadrat ditambah 55 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Nah, dibagi T, yaitu dosisnya tadi yang 3, sehingga kita kurang FK-nya yaitu 4.800. Sehingga hasilnya adalah 14.950 dibagi 3, itu hasilnya adalah 4.983,33 dikurang FK 4.800, hasilnya adalah 183,33. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau biasa disingkat dengan JKP, yang dimana rumus JKP-nya adalah sigma I YI kuadrat dibagi R dikurang FK, yang dimana sigma I YI kuadrat dibagi R adalah yang ini 75 kuadrat ditambah 85 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Nah, dibagi R-nya itu kelompoknya tadi 4 dikurang FK-nya itu adalah 4.800. Hasilnya 19.250 dibagi 4 sama dengan 4.812,5 dikurang 4.800, hasilnya adalah 12,5. Selanjutnya itu menghitung kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat atau biasa disebut dan disingkat dengan JKG. Yang dimana JKG-nya adalah JKT dikurang JKK atau jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat kelompok dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan, yang dimana JKT-nya adalah 1050 dikurang 183,33 dikurang 12,5. Hasilnya adalah 854,17. Nah, sehingga didapatkan sumber keragamannya itu didapatkan tabelnya yang sumber keragamannya itu ada kelompok, perlakuan, galat, dan total, yang dimana derajat bebasnya yaitu adalah 3. Derajat bebas kelompoknya adalah 3, yang dimana R-nya itu kelompoknya tadi, R-nya dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk perlakuannya sendiri, tadi yang ini dosisnya. Dosisnya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan galatnya itu adalah DBK dikali DBP, yang dimana derajat bebas kelompok dikali dengan derajat bebas perlakuan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 6 sehingga didapatkan derajat bebas totalnya itu sebanyak 11. Nah, untuk jumlah kuadrat kelompok yang tadi kita dapatkan bahwa jumlah kuadrat kelompoknya itu 183,33, jumlah kuadrat perlakuannya itu 12,5, jumlah kuadrat
galatnya itu adalah 854,17. Kita jumlahkan, hasilnya itu adalah jumlah kuadrat totalnya adalah 1050. Nah, selanjutnya kuadrat tengah kelompok. Yang rumusnya adalah KTK sama dengan JKK atau jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan DBK atau derajat bebas kelompok, yang dimana 183,33 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 61,11. Nah, selanjutnya kuadrat tengah perlakuan. Rumusnya adalah JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, yaitu 12,5 dibagi 2 hasilnya adalah 6,25. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat tengah galat, yang dimana rumusnya adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, yaitu jumlah kuadrat galatnya adalah 854,17 dibagi dengan derajat bebas galatnya itu sebanyak 6, hasilnya adalah 142,36. Selanjutnya kita akan cari F hitungnya. Nah, yang dimana F hitung pada kelompok yaitu KTK dibagi dengan KTG. KTK adalah 61,11 dibagi dengan KTG kuadrat tengah galat, yaitu adalah 142,36, hasilnya adalah 0,429. Selanjutnya adalah F hitung pada perlakuan, yaitu KTP kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, di mana kuadrat tengah perlakuannya adalah 6,25 dibagi dengan 142,36, hasilnya adalah 0,043. Nah, selanjutnya kita akan cari F tabelnya. F tabel yang pertama kita cari dulu pada 0,05 atau 5%. Nah, kita F tabel pada 0,05 pada untuk kelompoknya, yaitu dapat kita pertama itu adalah derajat bebas kelompoknya itu terdapat 3 dan derajat bebas galatnya itu adalah 6, sehingga didapatkan bahwa F hitung pada 0,05 adalah 4,76. Nah, selanjutnya kita akan cari F tabel pada 0,05 pada perlakuan, yang dimana derajat bebas perlakuannya itu adalah 2 dan derajat bebas galatnya itu adalah 6, sehingga didapatkan F tabelnya itu adalah 5,14. Nah, selanjutnya adalah F tabel pada 0,01 pada kelompok, yaitu sama tadi, itu derajat bebas kelompok. Derajat bebas kelompoknya itu ada 3 dan derajat bebas galatnya itu adalah 6, sehingga didapatkan F tabelnya itu adalah 9,78. Begitupun tadi yang dengan perlakuan, kita dapat derajat bebas perlakuan itu adalah 2 dan derajat bebas galatnya itu adalah 6, yaitu kita peroleh bahwa F tabelnya itu adalah 10,92. Nah, sehingga kesimpulannya itu adalah karena F hitung lebih besar daripada F 0,05 yaitu senilai 4,76, maka H0 ditolak dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan data yang dimiliki, cukup alasan untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak udang per 6 Mei. Nah,
Kedua, karena F hitung lebih besar daripada F 0,01 yaitu bernilai 9,78, maka H0-nya itu ditolak dengan taraf signifikan 1%. Berdasarkan data yang dimiliki, cukup alasan untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terhadap pertumbuhan bobot mutlak udang faname. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.